Halo teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi dengan saya dari EWP Channel 05 akan melakukan review perbandingan antara dua Xenia. Yang satu Xenia 1300R CVT ADS dan yang satunya lagi Xenia yang 1300cc juga, tipenya RMT dan bertransmisi manual teman-teman. Kedua mobil ini sama-sama keluaran tahun 2021. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, serta subscribe WP Channel 05 ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan reviewnya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya untuk tipe RMT. Head lampnya teman-teman sudah LED dengan tampilan seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan fog lamp yang sudah di cover garnish. Dan juga di bagian air damnya itu sudah ada list garnishnya teman-teman, berwarna hitam. Tampilan dari air damnya seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, untuk secara keseluruhan bentuk dari mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Selanjutnya kita review ke tipe R13 ADS ini. Di headlampnya dia sudah LED dengan kombinasi garnish seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian di fog lamp juga sudah di cover. Dan ini adalah tampilan air dam yang terbaru untuk tipe Xenia. Nah, kelebihannya untuk di tipe R ini, dia sudah dilengkapi dengan skid plate terletak di bawah air damnya. Tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini. Skid plate ini dia dilengkapi dengan list berwarna hitam. Secara keseluruhan tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah, selanjutnya kita akan review ke bagian sampingnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lihat di bagian samping dari mobil ini. Untuk mobil ini kita lihat dulu di penggerak depannya. Mobil ini menggunakan ring 15 dengan ukuran ban 185 dan velgnya sudah racing. Sistem pengereman dia sudah ABS cakram. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, kemudian juga dilengkapi dengan ABD teman-teman. Sistem per masih menggunakan sistem per McPherson Strut seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, kemudian kita lihat ke bagian kaca spionnya. Kaca spion sudah elektrik dan retractable. Kemudian juga dilengkapi dengan auto track teman-teman. Sedangkan mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film, kemudian panel blackoutnya berwarna hitam. Dan gagang pintu juga sudah mengikuti warna bodi. Dan talang air juga sudah dari depan sampai belakang. Nah, ini adalah penutup bahan bakar. Kalau kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman, di roda belakang, karena dia sekarang berjenis FVD, di belakang ini tidak ada gardan lagi. Mobil ini menggunakan sistem pengereman yang tromol dan juga dilengkapi dengan per keong ukuran ban 185 dengan ring 15, dan dia tetap ditopang dengan shock sehingga dia lebih stabil jika berjalan di kecepatan yang tinggi teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya,
Tampilan di belakang untuk mobil yang tipe R ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Untuk mobil yang tipe R, dia sudah dilengkapi dengan antena sirip U. Kemudian tampilan antena adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan air wiper serta wiper di belakangnya, teman-teman. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera. Kemudian untuk lampu belakang, mobil ini sudah dilengkapi dengan LED kombinasi. Tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian kalau kita lihat di pintu belakang ini, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur, kemudian dilengkapi dengan tatakan pelat, dan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir, teman-teman, serta muffler cutter. Secara keseluruhan mobil ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita membuka bagasi dari mobil ini, untuk yang tipe R ini, teman-teman, bagasi belakang dia juga dilengkapi dengan cargo net, kemudian dilengkapi dengan box untuk penyimpan barang di belakangnya, kemudian dilengkapi dengan lampu. Sedangkan untuk bangku belakang yang tipe R ini dia sudah bisa di setel, teman-teman, dengan menarik tali yang ada di bangku belakang ini. Dan jika kita ingin mendapatkan bagasi lebih luas, tinggal mengatur bangku belakang ini, teman-teman. Nah, itulah gambarannya di bagian bagasi untuk mobil yang tipe R ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bagian interiornya. Di bagian interior untuk mobil ini, tampilan dari door trimnya di bagian pintu depan adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Di depannya ini, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang belum di chrome. Kemudian dilengkapi dengan power window dengan sudah retractable dan juga sudah otomatis auto retract. Kemudian dilengkapi dengan power window, door trim paket serta speaker, teman-teman. Tampilannya seperti yang terlihat di kamera tadi. Nah, untuk di dalamnya, teman-teman, tampilan di interiornya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian kalau kita lihat di dashboardnya adalah seperti ini, teman-teman. Di samping dashboard ini, di dashboard paling ujung dia sudah dilengkapi dengan cup holder. Nah, perlu saya jelaskan untuk mobil ini, teman-teman. Untuk mobil yang tipe R ini, setirnya ini sudah audio steering switch, teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian untuk setir ini sudah dilengkapi dengan airbag. Tampilan airbagnya seperti yang terlihat di kamera. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, kemudian dilengkapi dengan manual AC push atau rear AC double blower, kemudian dilengkapi dengan eco indikator. Mobil ini juga dilengkapi dengan buzzer, teman-teman, serta indikator lampu, kemudian indikator minyak. Dilengkapi dengan MID yang sudah digital. Tampilan dari MID-nya seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian di sebelah kanan di sebelah kanan setir itu sudah dilengkapi dengan pengatur lampu, kemudian pengatur wiper. Tapi mobil ini belum dilengkapi dengan VSC dan HSA, karena mobil yang kita review ini adalah berjenis manual. VSC dan HSA itu hanya ada di tipe yang CVT. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir sensor, teman-teman. Selanjutnya kita lihat ke bagian center cluster. Di center clusternya tampilan dari audionya sudah touchscreen dengan ukuran 9 inch. Tampilan AC-nya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Ini adalah lampu hazard dan ini adalah
AC yang sudah digital, dan dia juga dilengkapi dengan start stop button. Tempatnya di center cluster. Yang kita review ini adalah yang manual, teman-teman. Handle giginya posisinya seperti yang terlihat di kamera. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag sebelah kiri, kemudian tweeter. Kalau kita lihat di plafon, ini adalah gagang gantungan plafon penumpang, sun visor, lampu kabinnya, teman-teman. Tampilan dari lampu kabin adalah yang terbaru, tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan review ke bahagian bangku. Bangkunya sudah dilengkapi dengan headrest. Untuk yang tipe R ini dia ada strip merah di bangkunya, teman-teman. Seperti yang terlihat di kamera ini. Bangku sudah bisa digeser ke depan, dilipat. Ini adalah tampilan dari konsol box-nya, teman-teman. Dan dia sudah dilengkapi dengan power outlet dan handbrake. Kemudian saya perlu jelaskan juga bahwasanya kelengkapan yang ada di R ini sebenarnya sudah jelaskan untuk yang di tipe X. Cuma ada hal-hal yang tidak ada di X tapi ada di R. Teman-teman bisa melihat reviewnya yang tipe X-nya, teman-teman. Untuk bangku sopir ini sudah dilengkapi dengan safety belt pretension meter sehingga lebih nyaman pada saat berkendara. Kemudian bangku ini sudah bisa diatur maju mundur, teman-teman. Dan tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Bangkunya ini sudah bisa dilipat, digeser ke depan dan ke belakang. Nah, itulah teman-teman di bagian depannya. Selanjutnya kita akan review di bagian tengah. Tampilan dari door trim bagian tengah adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan power window, gagang pintu yang belum di chrome, cup holder, serta door trim paket di bagian belakang. Kemudian dia dilengkapi dengan speaker dan juga dia dilengkapi dengan safety child lock, teman-teman. Nah, itulah untuk door trim pintu tengah. Selanjutnya kita review ke bagian kursi penumpang di tengah. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalamnya. Di belakang bangku supir ini ada laci, tampilan seperti ini. Kemudian di konsol box itu terdapat power outlet. Nah, selanjutnya kita akan review ke plafon penumpang tengah. Ini adalah gagang gantungan tangan penumpang, lampu kabin, tombol AC. Tombol AC-nya adalah tampilan yang terbaru. Kemudian saluran AC di bagian penumpang tengah. Kemudian kita lihat di bahagian bangku penumpang ini, teman-teman. Bangku penumpang ini sudah dilengkapi dengan one touch tombol, dilengkapi dengan safety ball. Dan jika kita lihat ke bagian belakangnya, tampilan dari bangkunya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Bangku ini sudah captain seat. Bangku tengah ini sudah one touch tombol, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakangnya, tampilan dari bangku belakang adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Bangku ini sudah bisa di setel atau diatur, teman-teman, dengan mengatur tali yang terdapat di samping kiri atau kanan bangku ini. Bangku ini sudah memiliki headrest. Dan kalau tipe yang R ini, teman-teman, di dindingnya kursi belakang itu terdapat power outlet, teman-teman. Nah, secara keseluruhan bentuk dari bangku penumpang adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita review ke Xenia yang 1.3 ADS berwarna purple silver. Kita mulai dari penggerak roda depannya. Dia menggunakan ban dengan ring 185/65 dan ringnya 15, velgnya racing. Kemudian di mobil ini dia menggunakan sistem pengereman menggunakan cakram
ventilasi, dan di sini dia sudah menggunakan sistem per McPherson Strut. Dia sudah dilengkapi dengan ABS, ABD, serta dia juga dilengkapi dengan HSA sebagai sistem keselamatan, teman-teman. Dan untuk yang tipe R ini, kaca spionnya sudah dilengkapi dengan electric mirror, retractable, dan auto retract. Kemudian dia dilengkapi dengan talang air serta kaca film. Nah, talang airnya ini, teman-teman, dari depan sampai ke belakang. Kemudian gagang pintunya sudah di chrome. Kemudian dia dilengkapi dengan low skirt, kemudian side stone guard. Kemudian dia dilengkapi dengan black door window film, kemudian dilengkapi dengan black door garnish. Sekarang kita lihat ke ban belakangnya. Di ban belakang ini dia menggunakan ban dengan ukuran 185 dengan ring 15. Sistem pengereman yang tromol, kemudian dia sudah dilengkapi dengan velg racing standar. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Kemudian dia ditopang dengan shock dan dilengkapi dengan per keong untuk di belakangnya, teman-teman. Nah, di samping bodi ini kelihatan ya, teman-teman, itu yang warna side stone guard skirtnya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang dari mobil ini. Tampilan dari belakang. Nah, secara keseluruhan tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang, teman-teman, mobil ini dilengkapi dengan antena sirip hiu seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan air wiper serta wiper, teman-teman. Kemudian untuk yang tipe ini dia sudah dilengkapi dengan garnish di bagian tengahnya, tampilannya seperti ini. Kemudian di lampu belakang dia sudah LED dengan kombinasi. Dan ini adalah kamera mundurnya serta tatakan platnya, teman-teman. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan parkir sensor seperti ini, teman-teman. Kemudian reflektor dan serta muffler cutter, teman-teman. Di belakang ini juga dilengkapi dengan lower skirtnya. Teman-teman, sekarang kita buka bagian bagasi dari mobil ini. Tampilan dari bagasi mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Mobil ini mempunyai bagasi yang cukup luas dan dilengkapi dengan lampu kabin di bagasi belakang serta cargonet. Untuk bangku belakang dari mobil ini dia sudah bisa diatur, teman-teman, dengan mengatur pada tali yang terlihat di kursi belakang tadi. Kemudian dia dilengkapi dengan box tray atau box penyimpanan. Kalau kita mau mendapatkan bagasi yang lebih luas, tinggal melipat ke depan. Nah, itulah gambaran dari bagasi untuk mobil yang 1300 cc ADS yang CVT ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita review ke bagian interior. Kita review di interior depannya dulu, di bagian door trim depan. Dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu, tapi belum di chrome, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan power window. Kemudian dilengkapi dengan electric mirror secara retractable dan juga dilengkapi dengan auto retract-nya, teman-teman. Dia dilengkapi dengan door trim paket serta speaker. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalamnya, teman-teman, tampilan dari dashboard di dalam ini adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk mereview ke bahagian di dalam ini. Ayo ikuti terus review saya untuk mobil ini, teman-teman. Mobil ini juga di bagian dalam ini dilengkapi dengan cup holder. Kemudian dilengkapi dengan tombol HSA. Nah, ini adalah tampilan dari setirnya, teman-teman. Setirnya ini sudah 3 spoke. Di setir ini sudah dilengkapi dengan audio steering switch. Kemudian phones free. Kemudian dia juga dilengkapi dengan airbag. Nah, perlu saya jelaskan mobil ini sudah dilengkapi dengan VSC. Kemudian dilengkapi dengan Hill Start Assist. Mobil ini juga dilengkapi dengan ABD serta ABS, teman-teman.
Sekarang kalau kita lihat ke bagian MID-nya, MID sudah digital. Dan di MID ini sudah terdapat indikator echo-nya, kemudian terdapat di full level warning, kemudian light reminder warning, serta key reminder warning, dan juga terdapat answer back sound. Dan juga mobil ini juga dilengkapi dengan door ajar warning serta dilengkapi dengan safety triangle. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke bagian center cluster, nah di audio ini dia berukuran 9 inch. Audio sudah dilengkapi dengan Bluetooth, kemudian kamera mundur, dan juga dia sudah dilengkapi dengan Android serta Apple CarPlay. Dan kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu hazard, kemudian AC yang digital, serta start stop bottom. Kemudian yang kita review ini adalah yang tipe CVT, teman-teman. Dilengkapi dengan power outlet serta card holder. Kalau kita lihat ke bagian kirinya, dia sudah dilengkapi dengan airbag dan dilengkapi dengan konsol box AC, dan di pilarnya itu terdapat tweeter, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke bagian plafon dari mobil ini. Di plafonnya dia sudah terdapat gagang gantungan penumpang, kemudian sun visor, lampu kabin. Lampu kabinnya ini adalah lampu yang terbaru, teman-teman. Ini tidak ada di Xenia sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan reviewnya ke bagian bangku penumpang. Tampilan bangku penumpangnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Bangku ini sudah dilengkapi dengan headrest, sudah bisa digeser ke depan, bisa dilipat, dan kemudian sudah ada list merahnya, teman-teman. Ini adalah konsol box-nya. Konsol box sudah dilengkapi dengan power outlet, handbrake. Kemudian kalau kita lihat di bangku sopir ini juga sudah dilengkapi dengan headrest, safety belt, pretension meter. Kemudian bangku ini sudah bisa dilipat, digeser ke depan. Nah, itulah teman-teman di bagian depannya, teman-teman. Nah, sekarang kita review ke bagian tengahnya, teman-teman. Untuk mobil ini dia sudah dilengkapi dengan safety child lock, kemudian dilengkapi dengan power window, dilengkapi dengan gagang pintu yang belum di-chrome, kemudian dilengkapi dengan cup holder, teman-teman, serta door trim paket dan juga speaker, teman-teman. Dan kemudian mobil ini, teman-teman, kalau kita lihat ke bagian dalamnya, tampilan bagian dalam untuk mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Mobil ini, teman-teman, dia juga sudah dilengkapi dengan laci di belakang bangku sopirnya seperti ini, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan power outlet. Nah, teman-teman, sekarang kita review dulu ke bagian plafon dari tengah ini. Teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, lampu kabin, serta tombol AC yang terbaru. Kemudian juga dilengkapi dengan AC, tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian kita akan review ke bangku penumpang ini, teman-teman. Bangku penumpang ini sudah dilengkapi dengan headrest dan sudah one touch tumble. Dan jika kita masuk ke dalamnya, dia lebih mudah, teman-teman, dan keluarnya pun lebih mudah. Tampilan dari bangku belakang adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Bangku ini sudah bisa kita atur. Kemudian di samping kiri kanan terdapat konsol box, teman-teman. Dan juga di di door trim belakang itu terdapat power outlet. Nah, itulah, teman-teman, gambaran dari bangku untuk Xenia yang terbaru ini, untuk 13 R CVT ADS ini. Bangkunya sama semua, teman-teman, dari X atau R. Teman-teman, setelah kita review ke interior, saya akan review ke bagian
mesin dari kedua jenis mobil ini, tapi saya cuma mengambil reviewnya di tipe R saja karena mesinnya sama. Nah, untuk di tipe R ini mobil ini mempunyai mesin yang 1300 cc, 1 NRVE DOAC Dual VVTi dengan cc-nya 1329, jumlah silindernya 4, diameter langkah yaitu 72,5 dikali 80. Tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini adalah 97,9 per 6000 dan torsi maksimumnya adalah 12,4 per 4200. Dan sistem bahan bakar masih menggunakan EV. Bahan bakarnya adalah bensin tanpa timbal, teman-teman. Dan kapasitas tangkinya sekitar 43, teman-teman. Nah, secara keseluruhan adalah tampilan dari mesin untuk mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Nah, mobil ini adalah mobil yang dengan tarik depan atau FWD. Sekarang tata letak mesinnya juga sedikit agak berbeda. Nah, itulah teman-teman review singkat saya untuk mesin dari mobil ini. Nah, selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah singgah di review singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya untuk like, mengkomen, serta subscribe EWP Channel 05 ini. Karena dengan adanya partisipasi itu, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini. Dan akhir kata saya ucapkan wassalam dan semoga kita sukses ke depannya.